Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari kelas 1F dengan alamat sekolah SDN Kreo 3, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan nomor peserta PPG 367144000696 dan nomor daftar ujian 20222041618. Demikianlah perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Ladzina an'amta an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. ya Allah, tambahkanlah ilmu dan tinggikanlah kecerdasan. amin ya rabbal. Alamin. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat wal Afiat. afiat. Semangat. Semangat. Baik, sebelum kita mulai, kamu absen dulu ya. Siapa yang hari ini yang nggak masuk? Ada 3. Aisyah, Zalfa, sama Muhammad Ihsan. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendapat menganalisis dan memahami kepribadian serta keteladanan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat menemukan keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menerapkan keteladanan sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kalian tentu sudah mengenal Nabi kita, yaitu Nabi yang sangat hebat, Nabi yang sangat dikagumi oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad menjadi orang yang besar
menjadi orang yang besar, beliau pun banyak mendapatkan hambatan dan rintangan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir di mana? Jawab yang keras ya. Nabi Muhammad lahir di kota Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Dalam keadaan apa Nabi Muhammad lahir? Dalam keadaan yatim ya. Ayahnya Abdullah sudah meninggal tatkala beliau Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Jadi kalau lahir sudah tidak ada ayahnya. Usia 6 tahun beliau, kalau 6 tahun sudah besar atau masih kecil? Masih kecil, baru kelas 1 SD. Ayah atau ibunya pun meninggal, dipanggil oleh Allah. Tinggallah ia seorang diri. Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Siapa yang merawatnya? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Beliau dididik oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh pamannya Abu Thalib, dididik, dibesarkan sehingga menjadi orang yang baik, orang yang hebat. Apa salah satu sifat Nabi Muhammad? Salah satu sifat Nabi Muhammad yang seluruh orang Quraisy takjub, apa sifatnya? Yaitu sifat Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Sifat Al-Amin adalah sifat artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, berbuat baik, selalu orang selalu menolong, tidak pelit, sehingga orang-orang Quraisy pun mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Beranjak dewasa, Nabi Muhammad khulwah itu artinya menyendiri, memikirkan keadaan kotaknya, keadaan masyarakatnya. Hidup di mana? Nabi Muhammad khulwah atau menyendiri di gua sampai usia Nabi Muhammad usia 40 tahun turunlah ayat. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq. Apa surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min wa rabbukal alladzi 'allama allamal insana ma lam. Terus Nabi Muhammad diangkat, diutus oleh Allah untuk dijadikan nabi dan rasul. Nabi Muhammad berdakwah di lingkungan kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Tantangannya berat, ujiannya sangat berat, dimusuhi. Bahkan Nabi Muhammad sampai mau dibunuh. Tapi Nabi Muhammad sabar, tetap berdoa kepada Allah agar kaumnya taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Nabi Muhammad terkenal kejujurannya di kalangan kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Salah satunya Nabi Muhammad tidak pernah dalam berdagang, tidak pernah curang, apa adanya. Sehingga Nabi Muhammad dilamar ke istrinya. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Khadijah. Khadijah tertarik karena kejujuran daripada Nabi Muhammad. Mau kita berbuat jujur, bersikap jujur? Siap? Siap.
jujur. Jujur itu berkata apa adanya, berbuat apa adanya, tidak dilebih-lebihkan juga tidak dikurang-kurangkan. Berkata misalnya contohnya dalam berkata kita tadi di sana ada kejadian orang jatuh. Nah, orang jatuh itu contoh misalnya jatuhnya gimana kita tidak lebih-lebihkan. Jadi jujur itu berkata jujur, berkata yang sesuai dengan kenyataan, tidak dikurang-kurangi dan juga tidak dilebih-lebihkan. Begitu juga kita dalam berbuat. Kita juga dalam berbuat harus jujur perbuatan kita. Ibadah misalnya kita ditanya sama ibu kita, "Putri, kamu sudah sholat belum?" Lagi main lari-larian. Sudah. Padahal putri belum sholat. Nah, jujur tidak? Nah, tidak jujur. Kiran, makan. Sudah makan. Berarti Kiran belum makan. Jujur tidak? Nah, itu adalah salah satu contoh jujur. Tapi Cece ngaji libur, bujuannya nggak ada. Padahal ngaji, berarti tidak jujur. Jadi kita harus jujur kepada siapa kita harus jujur? Kepada semua orang, baik teman permainan kita, sesama kita, kepada orang tua kita, kepada siapa lagi? Pada orang yang lebih tua dari kita, tetangga kita, dan lebih-lebih kita harus jujur kepada Allah. Bagaimana kita harus jujur kepada Allah? Harus beribadah sesuai dengan perintahnya. Siap berbuat jujur? Apa tadi arti jujur? Jujur artinya berkata sesuai dengan. Kalau Nabi Muhammad terkenal dengan sifat Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Karena orang-orang percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selalu berkata jujur. Baik anak-anak, coba kalian diskusikan materi pelajaran kita hari ini. Itu apa tadi? Sifat atau sifat-sifat Nabi Muhammad kalian diskusikan. Bagi kelompok. Sekarang kelompoknya sini, kamu mejanya sini. Nah, kamu geser dikit. Ya, kamu mejanya bangkunya sini. Mejanya bangkunya aja bangku. Sini ke sini. Awas. Iya. Dan diskusi sekarang. Mau jatuh. Sini lagi. Cek sini cek. Nah, ini ke depan. Iya. Nah, silakan. Keluarkan bukunya buat catatan dulu. Ya, nanti apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas. Ya, bukunya keluarin buku. Nah, keluarin Putri. Jadi keluarin. Yuk. Lahir dalam itu ya apa sih? Kelahiran yatim. Nabi Muhammad mempunyai sifat Jujur.
jujur. Sifat Nabi Muhammad mempunyai sifat jujur. Ya, silakan ada yang bisa maju ke depan, coba. Oh, silakan. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah sari tauladan yang baik karena ucapan dan perbuatan beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Jujur artinya tidak bohong. Jujur itu berkata benar dan apa adanya. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya selalu lurus, tidak berbicara bohong, selalu berkata benar. Tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Siapa? Silakan. Siapa ayah dan ibu Nabi Muhammad? Oh ya, baik. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya siapa? Ibu Nabi Muhammad adalah Siti Aminah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Putri. Apa arti al-amin? Arti al-amin artinya selalu berkata jujur. Siap berbuat jujur? Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Cece, ayo apa pertanyaannya? Sifat al-amin. Selain al-amin, sifat apa lagi yang dapat diteladani? Oh, sifat selain sifat al-amin, sifat apa lagi yang dapat diteladani dari Nabi kita Nabi Muhammad? Banyak sekali sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat kita contoh. Contohnya salah satunya adalah sifat sidik. Sifat sidik, sifat yang selalu benar, tidak bohong. Sidik, jujur, apa adanya. Kebalikan daripada sifat sidik adalah kadzib, dusta. Seorang nabi, seorang rasul tidak boleh berdusta. Tuh dia. Baik, anak-anakku sekalian, kesimpulan pada pagi hari ini bahwasanya kita sebagai umat Islam harus mencontoh siapa? Mencontoh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontoh? Yang dapat kita contoh adalah sifat-sifat beliau, sifat al-amin, sidik, ya, agar kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat baik untuk keluarga, orang tua, dan bangsa kita. Tuh. Baik anak-anak, hari ini pelajaran telah selesai. Semoga apa yang kalian dapat bermanfaat untuk diri kalian. Adalah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh ketua kelas teman kita, yaitu saudari Jahwa. Silakan Jahwa lanjutkan. Siapkan.